Hai everyone, balik lagi Rifki di sini. Apa kabar semuanya sehat-sehat ya? Dan semakin bugar dong, semakin kece. Ya, gue kan paling suka itu baca-baca tentang atau artikel tentang pro dan kontra ya. Dan itu buat gue jadi semakin semangat ya. Jadi gue baca nih dari eh, ini yang punyanya Nike atau sepatu Nike yang biasa kita pakai tuh ya. Nah, jadi para pakar fitness di Nike ini mereka membuat satu artikel yang mana memberitahukan atau memperingatkan kepada banyak orang ya bahwa ada pro kontra dari olahraga fitness ini. Dan kalau dibaca pro kontranya itu sangat menarik sekali terutama buat orang-orang yang baru mau mulai atau orang-orang yang sudah melakukan ini sudah lama sekali tapi mereka kadang-kadang kehilangan arah atau tidak semangat lagi. Tapi dengan membaca ini jadi gue juga sangat semangat sehingga gue pengen share kepada lo semua. Buat lo yang pro ya silahkan tulis ya nanti di kolom komentar pro-nya apa aja. Tapi buat lo yang pada kontra juga enggak, menurut gue enggak kayak gitu. Nah juga tulis juga di kolom komentar atau mau kritik atau mau ngebully sekalipun, monggo silahkan ya tulis di kolom komentar. Gue tunggu ya. Oke. Dalam episode ini kita akan mengeksplorasi manfaat dari latihan kardio dan latihan kekuatan, serta bagaimana keduanya bisa saling melengkapi dalam rutinitas latihan kita. Yuk kita mulai eksplorasinya, perjalanan kita untuk memahami lebih dalam tentang latihan kardio versus latihan kekuatan dan bagaimana mereka bisa saling membantu lu mencapai kesehatan yang optimal. Menurut penelitian sih, apabila kita rutin melakukan kardio itu bermanfaat sekali untuk jantung dan paru-paru. Dan berdasarkan itu ya, jadi detak jantung istirahatnya itu akan lebih rendah dan kapasitas paru-paru kita akan semakin lebih baik lagi. Sehingga mengakibatkan jantung dan paru-paru bekerja lebih efisien lagi. Yang mana ini mengurangi resiko penyakit jantung dan resiko penyakit paru-paru. Wow, bermanfaat banget dong kardio ya. Selain daripada itu, kardio ini juga bisa mencegah kita dari kena penyakit diabetes tipe 2 dan juga penyakit darah tinggi. Karena kita dengan rutin melakukan kardio itu akan menjaga berat badan dan juga mengatur sensitivitas insulin. Sehingga ini kan bisa mencegah kita dari resiko penyakit-penyakit kronis loh. Jadi sangat bermanfaat sekali ternyata kardio ini. Nggak cuma kita langsung latihan yang berat aja. Oke, terus gimana dengan latihan beban? Nah, latihan beban kan itu fokusnya manfaatnya untuk meningkatkan massa otot tanpa lemak. Nah, itu utamanya seperti begitu. Tetapi kalau saya lihat lebih dalam lagi, yang luar biasanya dari latihan resistance training ini, bahwa otot akan semakin besar, semakin berkembang ya. Nah, maka metabolisme dalam tubuh juga akan semakin baik. Dengan demikian, maka tubuh ini akan berfungsi menjadi pembakar kalori. Bagus banget. Bahkan dalam keadaan istirahat pun tubuh akan berfungsi sebagai pembakar kalori. Ini kan luar biasa ya. Jadi dengan demikian latihan otot ini sangat bermanfaat sekali tentunya. Resistance training ini atau latihan beban ya, ini juga merangsang untuk kekuatan dan pertumbuhan tulang. Jadi seiring berjalannya waktu kan atau usia bertambah maka massa tulang itu akan hilang ya dan bisa kena penyakit osteoporosis. Nah, dengan latihan beban ini maka bisa mencegah dari kondisi-kondisi demikian. Jadi sangat bagus sekali. Sangat berguna untuk orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Karena ini sudah dinyatakan oleh Harvard University sebagai salah satu atau 5 besar olahraga yang direkomendasikan untuk orang-orang lansia sebagai penyeimbang dalam hidupnya. Oke? Manfaat lainnya itu adalah untuk meningkatkan kekuatan fungsional ya. Misalnya kita bisa melakukan pekerjaan sehari-hari kita di rumah untuk mengangkat beban yang lebih berat, mengangkat furnitur, mengangkat kursi, mengangkat meja, itu akan menjadi lebih mudah dan kita akan
terhindar dari cedera-cedera yang bisa terjadi ya. Dan itu sangat bagus sekali apabila kita melakukan latihan-latihan beban ini. Latihan beban ini memiliki manfaat besar sekali untuk keseimbangan dan koordinasi. Karena kita kan semakin hari kan semakin tua. Kita nggak mundur kan, maju terus ya. Jadi semakin tua kita membutuhkan keseimbangan dan koordinasi itu. Jadi ini berhubungan dengan otak kita ya. Nah, latihan beban ini sangat baik sekali untuk melatih otak kita sehingga kita nanti pas sudah menjadi tua, keseimbangan dan koordinasi itu akan terjalin dengan baik dan kita bisa tetap sehat dan bugar. Yang terpenting adalah dari olahraga ini meningkatkan kesehatan mental. Kesehatan mental ini sangat penting sekali loh. Karena dalam olahraga ini kan kita mengeluarkan hormon endorfin. Nah, di mana kita menjadi lebih bahagia lagi, lebih senang lagi, ya. Jadi mengurangi resiko itu depresi, stres, kecemasan, khawatir, itu akan secara alami dihilangkan dengan olahraga ini. Sehingga kesehatan itu menjadi lebih bagus lagi. Karena tubuh kita lebih sehat lagi. Itu manfaatnya. Yang terakhir, mengelola berat badan. Karena dengan meningkatkannya massa otot, maka ini pembakaran kalori pun akan semakin meningkat lagi. Jadi kita dalam istirahat pun tetap bisa membakar kalori. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kontra ya. Nah, menurut para pakar fitness sih dari Nike ini, mereka bilang ini ada loh kontranya. Kita juga harus perhatikan. Misalnya ini ya, yang pertama adalah dengan latihan beban ini kita bisa mendapatkan cedera, bahkan cederanya bisa parah banget. Apalagi kalau kita melakukan olahraga tersebut, mengangkat beban, tapi salah gitu. Jadi caranya salah, mungkin juga dengan alat yang salah, itu kan bisa terjadi. Nah, karena beginilah, banyak kan orang-orang juga yang seperti gue nih, kadang-kadang, udahlah gue praktek aja, gue tahu lah. Lihat-lihat gitu, terus gue langsung lakukan, misalnya angkat-angkat, tau-taunya itu salah besar. Tiba-tiba sendi-sendi gue sakit-sakit, gue pulang ke rumah berbulan-bulan kesakitan. Bahkan wah, harus pakai obat-obatan kimia baru bisa itu sembuh. Atau juga mungkin nggak bisa sembuh-sembuh. Seumur hidup kan bahaya banget. Nah, itu resiko-resiko itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kadang banyak sih dari kita ini yang mengabaikan itu. Makanya oleh sebab itu, saya benar-benar sangat memperhatikan fitness studio ya, yang mana para personal trainernya itu benar-benar terdidik atau tidak, benar-benar mereka tahu atau paham atau tidak, atau cuma punya badan gede aja, tetapi kosong ilmunya gitu. Jadi itu kan bahaya juga. Jadi mereka nanti memberikan informasi tapi salah gitu ya. Jadi penting ya kalau kita selalu bekerja sama dengan personal trainernya, dengan orang-orang yang tahu gitu ya, sehingga kita tidak melakukan hal yang salah. Jangan sok tahu atau kita wah malu, kita gengsi gitu ya. Yang penting gue angkat aja. Padahal itu salah, gayanya salah, terus sudah bebannya salah, terus kita melakukannya misalnya langsung ke beban yang berat banget, itu kan kita bisa cedera, jadi sangat berbahaya sekali ya. Jadi jangan lupa ya, manfaatkan personal trainer untuk supaya menjaga kesehatan ini. Jadi itu adalah kontra yang terbesar dari latihan beban ini ya. Kontra yang berikutnya yang para pakar ingatkan kepada para pencinta kebugaran ini adalah overtraining. Ini overtraining ini mereka bilang ini sangat berbahaya karena bisa menurunkan motivasi. Kalau kita overtraining, otot-otot itu bisa lelah dan lelahnya itu bisa lama. Dan apabila demikian, maka kinerja kita akan menurun dan prestasi kita juga akan menurun sehingga otot-otot kita juga tidak ada bisa terbentuk dengan baik dan semuanya menjadi jelek, salah kaprah gitu. Jadi overtraining itu benar-benar harus dijaga. Oleh sebab itu kenapa kita harus selalu berhubungan dengan personal trainer kita supaya kita terjaga ya. Nggak bisa kita mentang-mentang pengen cepet gede nih badan gue harus latihan tapi tidak ada jeda waktu untuk beristirahat, itu juga salah. Nah, ini yang benar-benar diperhatikan sekali oleh para pakar ini ya. Harus katanya memperhatikan supaya kita jangan overtraining, supaya otot kita tidak lelah. Kontra berikutnya yang para pakar ingatkan juga adalah gimana kita mendapatkan akses untuk bisa masuk ke dalam satu studio
yang memang peralatannya sangat komplit ya. Karena olahraga ini memang memerlukan alat-alat yang komplit dan benar. Nggak seperti kardio kita bisa lakukan di mana saja. Kan kita bisa lari kapan saja, di mana saja, enak kan gitu ya. Atau kita bisa push up di mana saja, kapan saja. Nah kalau latihan beban ini kan tidak bisa, kita itu harus dibantu oleh peralatan, dan peralatannya itu harus benar, nggak bisa sembarang alat-alat itu. Tapi kan kontranya itu tidak semua orang bisa mendapatkan akses untuk masuk ke dalam satu studio. Dan juga ini kan tergantung juga terhadap biayanya. Biayanya juga tidak murah loh dan besar. Jadi ini adalah salah satu obstacle ya, ada salah satu kontra dari olahraga tersebut. Oke, yang perlu kita perhatikan. Dengan mengetahui adanya pro dan kontra dari olahraga ini, dengan demikian kita bisa lebih mudah mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga kita bisa jalan terus dan straightforward, sehingga kita bisa berhasil untuk mendapatkan hal-hal yang memang kita sudah idam-idamkan atau kita sudah tuju ya. Nah, bagaimana dengan olahraga kardio dan bagaimana dengan olahraga kekuatan? Ini menurut para pakar adalah saling melengkapi, bukan kita cuma melakukan olahraga salah satu saja gitu. Jadi keduanya itu saling melengkapi dan sangat penting sekali gitu. Kalau kita melakukan olahraga yang satu dan melakukan olahraga yang keduanya, maka itu akan menjadi lebih sempurna untuk kesehatan tubuh kita. Jadi lakukanlah kedua-duanya karena sangat penting, saling melengkapi sehingga kita menjadi lebih seimbang lagi. Oke, semoga tips ini bermanfaat bagi kalian semua dan memberikan inspirasi. Dan bagi yang belum mulai, yuk kita mulai sama-sama, kita olahraga. Dan jangan lupa, manfaatkan selalu para personal trainer yang ada, sehingga mereka bisa membantu kita, memberi semangat kita agar kita tetap lebih sehat lagi, lebih bugar lagi. Ini investasi ya, walaupun itu memang mahal, tetapi investasinya bukan cuma untuk hari ini atau besok, tapi untuk jangka panjang. Kan luar biasa kan? Kalau kita sehat selamanya itu kan luar biasa sekali. Oke, hasta luego, ciao.